kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib aku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau ke sore hari ini. 1, 2, 3. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak semua. Sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Janjimu seperti fajar di pagi hari. Kita mau siapkan hati kita mau fokus, kita mau taat di hadapan Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Halo? Ya, dengar. Okay. Dengar. 1, 2, 3. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengutuk ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Amen. jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat pergi. Cintamu Cinta seperti sungai yang mengalir apa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ku tahu betapa dalam kasihmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Buat setiap kami yang hadir di sore hari ini Tuhan. Untuk kami bisa beribadah Tuhan. WOC Tuhan. Tuhan berkati setiap kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar dan menjadi pendengar yang baik dan duduk diam Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan, dan boleh menjadikan kekuatan, menjadikan benteng buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau mulai mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan buat hamba Tuhan menyampaikan firman. Shalom juga yang ada di daerah di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, ya. Biar hari ini di tengah keterbatasan kita bertemu dan beribadah, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh apapun, ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua. Saya percaya Tuhan juga hadir ketika hati kita, dan Dia akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh katakan amin. 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 Ini HP-nya udah bener nih, makanya luar biasa nih. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang saya mau tampilkan screen ya. Sebentar ya. Saya mau tampilin dulu screen-nya. Oke. Sebentar. Oh, nggak bisa nih. Sebentar. Aduh, minta maaf nih. Ya. Sudah terlihat belum? Belum. Ya. Oke. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Udah. Terlihatnya apa? Gambar yang Tampilan Google ya. Yang ini terlihat nggak?
Lihat monitor Belum. hitam. Enggak, Masih gambar yang hitam. Google Meet yang kelihatan. Oh, belum. Belum. Ya, jadi kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Rasul Paulus, ya. Nah, ini sudah terlihat. Udah. Tulisannya apa terlihatnya? Pelajaran kekinian dari Rasul Paulus. Ya, oke. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Temanya adalah hari ini pelajaran kekinian dari, kok mencet lagi. Terlihat masih? Dah, Masih. Tadi kepencet ya? Tadi hilang ya? tadi hilang. Ya, pelajaran kekinian dari Rasul Paulus, ya. Nama Paulus itu pertama kali muncul dalam kisah ketika seorang martir Stefanus. pertama dari gereja, ya, yang bernama Stefanus, ya, seorang diaken maksud saya, yang dilempari dengan batu setelah dia memberikan pembelaan terhadap gereja, terhadap Yesus Kristus yang adalah Mesias yang sesungguhnya. Nah, di ayat itu dikatakan, maka saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi nama Paulus pertama kali adalah Saulus. Nah, pada kisah para rasul pasal ke-9, ya nanti kita bisa baca masing-masing di rumah. Di pasal 9 itu dikatakan bahwa Saulus yang tadinya membenci orang percaya, bahkan menganiaya, memenjarakan, dan tidak segan juga membunuh orang percaya. Dan hari itu adalah legal karena dia mendapatkan surat dari Mahkamah Agama untuk menyiksa, bahkan membunuh orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus maksudnya pada waktu itu. Tapi ketika perjalanannya menuju dari Yerusalem ke Damsik, dalam kisah para rasul ke-9, ya, di Damsik, tiba-tiba Paulus melihat sebuah sinar di tengah jalan itu, di tengah teriknya matahari, ada sinar yang lebih terik, ada sinar yang lebih bercahaya daripada matahari yang begitu bersinar, ya. Dan ketika Paulus melihat sinar itu, disitulah dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamulah yang sesungguhnya yang kamu aniaya adalah aku, yaitu Tuhan, ya, Yesus. Dan dia mengalami kebutaan pada waktu itu, dan di Damsik dia berdiam diri, dia merenungi, dan disitulah menjadi sebuah pertobatan dari seorang yang bernama Saulus ini, yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Lalu melalui seorang yang diutus oleh Tuhan, namanya Ananias, Ananias mendoakan Paulus, ya, menumpangkan tangan, dan Paulus juga penuh dengan Roh Kudus dan disembuhkan. Dan mulai saat itu Paulus menjadi orang yang berbeda, ya, seperti hidup kita, ya, sama. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, harusnya ada perubahan yang luar biasa seperti Saulus. Dan nama yang berganti ini adalah sebuah simbol bagaimana hidupnya yang lama sudah berlalu dan hidupnya baru di dalam Tuhan. Nah, dalam kisah para rasul 13, nama Saulus berubah menjadi Paulus. Saulus bukan hanya berubah menjadi Paulus, tapi Paulus ini juga dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada seorang penulis buku, ya, yang meneliti mengenai hidup Rasul Paulus ini,
Dari pertobatannya ini, maka Paulus ini muncul dari seorang yang tidak percaya, bahkan mau menghancurkan jalan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikannya menjadi pemimpin yang baru. Siapa yang mau jadi pemimpin di dalam jalan Tuhan? Ya, saya percaya kita semua. Ya, Paulus juga menjadi pengabar utama Injil Yesus Kristus. Ya, Paulus menjadi rasul pilihan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kita kembali kepada tema ini. Ya, temanya berjudul pelajaran kekinian dari Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat gambarnya saja tidak ada gambar aslinya. Karena Paulus itu hidup di abad pertama. Belum ada Fujifilm, belum ada Polaroid, belum ada HP seperti kita hari ini. Jadi, hanya direka-reka kira-kira kurang lebih gambaran muka Paulus itu seperti ini, walaupun belum tentu juga kepastiannya. Karena Paulus itu hidup di abad pertama, ya, sekitar tahun 30 sampai tahun 60, ya. Maksud saya dari umur 0 mungkin sampai tahun 60-an, 60 Masehi. Jadi abad pertama Paulus itu hidup tidak jauh daripada hidupnya Tuhan Yesus. Jadi ini bisa dikatakan manusia purba, bukan manusia purba ya, manusia zaman dulu maksud saya, manusia kuno. Tetapi, walau Paulus hidup di abad pertama, hidupnya itu kekinian, ya, tetap up to date, ya, hidupnya tetap menjadi berkat bagi kita. Dan hari ini kita mau belajar 3 hal yang dilakukan Paulus di masa yang lalu, tetapi juga masih tetap menjadi sesuatu yang baik, yang kekinian yang kita bisa lakukan di masa sekarang ini. Dan harusnya kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Dan harusnya pada waktu kita masih muda, kita pun belajar seperti Paulus yang melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, yang pertama, Rasul Paulus adalah seorang yang giat dalam melayani Tuhan. Coba bilang sama-sama, buka mic-nya. Bilang giat dalam melayani Tuhan. Giat dalam melayani Tuhan. Giat dalam melayani Tuhan. Ya, satu ayat saya mau baca ya. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi kita harus sama seperti Rasul Paulus belajar untuk giat di dalam melayani Tuhan. Nah, seringkali kita salah mengerti ya, melayani Tuhan itu di gereja, ya. Kalau melayani Tuhan hanya di gereja, berarti kita hanya 2 jam saja tuh hidup untuk melayani Tuhan. Sedangkan dalam satu hari saja sudah ada 24 jam. Taruhlah di gereja ada ibadah tengah minggu, ibadah komsel, ibadah doa. Kita total 6 jam sampai 8 jam kurang lebih dalam satu minggu. Tentu saja melayani Tuhan adalah keseharian hidup kita. Jadi setiap hari kita harus punya hati, yaitu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi melayani Tuhan bagaimana? Melayani Tuhan waktu kita ada di rumah, waktu kita ada di sekolah, waktu kita ada di pekerjaan, kalau kita bekerja, di mana-mana tempat kita harus mempersembahkan yang terbaik melalui kehidupan kita. Jadi bekerja itu juga melayani Tuhan, ya. Jadi anak yang baik di rumah itu juga melayani Tuhan, yang nurut sama orang tua, yang tidak melawan, itu bagian pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya 2 jam, jadi WL, jadi pengkhotbah seperti saya, atau pembawa kolekte, membawakan pengumuman dan multimedia. Seluruh hidup kita, ya, selama 24 jam,
setiap hari mulai tumbuh dan dengan giat. Dan kalau teman-teman punya waktu, dan harusnya sih punya waktu ya, sebab masih muda kita belum ada pekerjaan, dan seharusnya yang sudah bekerja pun juga kita memberikan waktu juga untuk melayani Tuhan di gereja kita, di gereja masing-masing, yang dimana Tuhan percayakan. Ya, kenapa tidak? Kita punya waktu dan kita mau berikan yang terbaik juga, melayani di gereja juga. Nah, Paulus ini orang yang giat ya. Giatnya Paulus itu luar biasa. Ya. Dia melakukan perjalanan misi yang pertama, dia naik banding karena ditangkap dan dibuat menjadi orang yang diadili secara tidak baik. Ya, dia banding. Jadi bandingnya sampai ke Roma, ke ibu kota Romawi. Ya. Nah, selama hidup Paulus, ada 15 kota tempat yang diberitakan Injil. Ada 7 jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus, yaitu Efesus, Korintus, Tesalonika, ya, Galatia, Filipi, dan lain sebagainya, yang ada juga di kitab Wahyu. Ya. 800 km perjalanan darat. Darat ini bukan naik mobil ya, zaman itu belum ada mobil. Dan mungkin banyak ditempuh dengan jalan kaki selama hidupnya. Ya. 900 km lewat laut. Ya. Dan 13 surat ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ternyata Paulus ini bukan hanya melakukan hal-hal yang giat ini, di tengah giatnya tantangan dan banyak mengalami aniaya, bahkan hendak dibunuh, dan akhirnya memang dia dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Kekaisaran Nero pada waktu itu. Nah, bisa bayangkan betapa luar biasanya Rasul ini giat melayani Tuhan. Dan kita pun demikian, ya. Kita kalau hari ini bisa main musik, ya, bisa jadi WL, ya, bisa multimedia, komputer, belajar. Dan harus belajar, kita mau giat juga untuk melayani Tuhan. Nah, saya bertanya ya, bagaimana ya Rasul Paulus ini kok bisa semangat begitu luar biasa, ya? Apa rahasianya? Tentu saja saya percaya karena kekuatan daripada dirinya sendiri. Ya, manusia ini terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, ketika mengalami pergumulan dalam hidup, pasti dia akan berhenti, bahkan bisa menyerah, dan bisa berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Apalagi kalau kita baca kisah hidupnya Paulus, ya. Paulus bukan hanya di penjara, dia juga dianiaya secara fisik, dipukul, ya, dilempari batu, hampir mati, bahkan mengalami banyak ejekan, ya, tidak diterima, dan lain sebagainya. Tapi kalau kira dia selalu berjalan walaupun mungkin berat, tapi jalan terus. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dalam Roma 12 ayat yang pertama, di situ Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi inilah rahasia yang menjadi kekuatan daripada Rasul ini. Di tengah tantangan yang begitu hebat, Paulus itu memelihara hidupnya, Roma 12 ayat 11 maksud saya. Rasul Paulus itu memelihara hidupnya, memelihara rohnya menyala-nyala, dan dia terus melayani Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Begitu juga dengan kita. Kita harus minta Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita terus terbakar, sehingga roh kita terus menyala-nyala, sehingga kita bahkan sebenarnya kita nggak mungkin dianiaya ya. Sekarang HAM sudah begitu baik, tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya membuat kita bisa mundur. Ya, ada tantangan, ada perselisihan mungkin, ada perbedaan yang tajam.
berkata mundur dan lain sebagainya. Tapi kita mau memilih seperti Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebab memang Roh Kuduslah yang memampukan kita. Benarlah Alkitab berkata bahwa bukan dengan kuat, tetapi oleh Roh-Mu yang memenuhi hidup kita semua. Jadi hari ini kita harus punya waktu, menyediakan waktu untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya, belajarlah setiap hari memberikan 10 sampai 30 menit kita berdoa, ya. Kita merenungkan untuk membaca Alkitab setiap hari. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita punya waktu yang konstan, yang tetap, dan dilakukan dengan rajin setiap hari, pasti kita akan punya roh yang menyala-nyala. Pasti kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Walaupun berat tantangan di depan kita akan bisa berjalan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Sebab Roh Kuduslah yang terus membakar hidup kita. Nah, yang kedua, pelajaran kekinian dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang hidup bersih. Ya. Nah, gambar ini adalah kali di daerah Kalimantan Selatan, di Balikpapan, ya tidak salah. Namanya adalah Kali Kemuning. Tadinya kali ini kotor sekali, tapi karena ada orang-orang yang berusaha merestorasi kali ini dari yang kotor, penuh sampah, bau, perlahan demi perlahan menjadi kali yang bersih. Bahkan pemerintah juga terus coklat, ya sekarang mungkin airnya masih keruh. Nanti ke depan ya dengan bantuan kimia dan lain sebagainya, bakteri-bakteri yang baik, kali ini direncanakan akan perlahan-lahan akan menjadi kali yang bukan hanya bersih, tapi airnya juga perlahan menjadi jernih. Ya. Bahkan bisa berkembang biak. Tapi itu juga demikian hidup kita. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 26 memberikan kesaksian bahwa Paulus itu, dia ini, aku bersih kepadamu bahwa aku bersih. Ya. Bersih ini maksudnya bukan hanya mandi 2 kali sehari, pakai parfum, gosok gigi, ya, lalu pakai bedak yang wanita, sekali, supaya kamu terlihat cantik, bahkan bukan hanya cantik, cuantik katanya, dan ganteng-ganteng gitu ya. Lebih dari itu, bersih yang dimaksud di sini adalah hati yang bersih. Dosa. Sama seperti orang berdosa. Banyak dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, dulu kita Saulus, harusnya kita sekarang berubah jadi Paulus. Yaitu apa? Bukan namanya dirubah dari Tony jadi Paulus. Sebuah komitmen bahwa saya mau tinggalkan dosa, saya mau hidup bersih, saya mau hidup benar, kekotoran-kekotoran di hati saya mau buang, dan saya mau lahir baru, saya mau hidup bersama dengan Tuhan, hidup benar, hidup kudus, hidup layak hari demi hari. Ya. Pertama dimulai dengan ajaran yang murni. Ya. Kakak-kakak, bersyukurlah kita ada di gereja, ya saya bukan mall, bukan, tapi gereja kita adalah gereja yang memiliki ajaran yang benar, ya. Ajaran saya mempertanggungjawabkan, ya, bahwa ajaran yang diajarkan adalah ajaran yang benar. Ya. Jadi teman-teman mengikuti saja
pemberitaan firman Tuhan ini dan melakukan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Para pengkhotbah berusaha untuk memberikan ajaran yang benar, yang murni. Dan lebih dari itu, Paulus bukan hanya bersih dalam ajaran, tetapi dia juga mempertahankan hati nuraninya murni. Ya, jadi dia bersih dalam keuangan. Ya, kalau baca di dalam kisah dengan para penatua di Miletus, ya, penatua Efesus maksud saya di Miletus, dan di situ Paulus bersaksi bahwa sejak hari pertama aku menginjak di Asia, ya, aku tidak menghiraukan nyawa, ya, dan dia juga berkata memberikan kesaksian bahwa aku tidak bahwa aku tidak pun, ya, dan tidak ada yang kuperas, tidak ada yang dan lain sebagainya. Bahkan dia harus bekerja membuat nias untuk menghidupi hidupnya. Wah, orang yang bersih secara keuangan. Dan sampai kepada bersih dalam kelakuan, ya. Bersih mulutnya, bersih, belajar untuk memiliki hidup yang bersih seperti Paulus, ya. Hidup yang hidup di dalam dosa. Makanya kalau adik-adik ya dikasih uang sama papa mama, ya jangan suka bohong dari hal kecil, ya belajar untuk jujur. Tolong dong kamu belikan bawang misalnya ke pasar. Wah, dikasih duit 20.000. Lalu beli bawang harganya 10.000. Wah, lumayan nih 10.000. Saya bisa kantongin. Ntar bilang sama mama aja, "Mah, tadi bawangnya memang 10.000 nih sekilo." Misalnya, nggak tahu ya, bawang harganya berapa sekarang, mungkin lebih. Ya. Tapi waktu saya pulang, mah, 10.000-nya ternyata jatuh. Padahal jatuh di kantong kita, gitu ya, bukan jatuh di jalan. Gitu, ya. Pasti kamu akan menjadi orang yang terus-menerus sebab perkara yang baik ataupun dengan setia, maka itu akan itu juga dengan hal yang jujur, ya. Kalau kamu jujur, mah, ini kembalinya 10.000 dan ini bawangnya 10.000, ya. Mama kamu yang hidup serumah, kalau kamu tipu, bagaimana nanti kalau kamu kerja satu rumah, ya, yang nggak pernah lahir dari kandungannya dia, bos kita, ya, pasti kita kan gampang. Jadi kita ada hal-hal kecil, ya, dari keuangan, ya, laluin sama temen, nggak bales musuhin. Habis Kak, saya di pacar saya, padahal belum jadi pacar. Wah, begitu-begitu. Dan hari ini sebenarnya jangan pacaran dulu kalau masih umur 12, 13. Aja harus tunggu ya, pulang dari sekolah, kalau sekolah online, ya, jangan nonton YouTube, jangan ulangi pelajaran kamu hari itu, kerjakan PR. Dan baru setelah itu kamu boleh bermain, boleh nonton, dan nonton yang benar. Banyak hal-hal yang sebenarnya harus menjadi kewaspadaan kita, ya. Kita harus belajar untuk hidup murni, ya, sejak dari muda.
Ya, belajar untuk hidup benar. Nah, yang terakhir, Rasul Paulus adalah rasul yang setia sampai akhir, sampai garis finish dikatakan. Kamu bisa lihat gambar ini ya, sampai akhir. Ya. Dia berkata demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Allah. Jadi Paulus ini adalah rasul yang memulai dengan baik, lalu berjalan juga dengan baik di dalam kebersihan, dalam kebenaran, tapi dia juga adalah rasul yang bertahan, menghadapi apapun tidak setia sampai akhir. Ya. Tadi saya sudah bilang ya, Paulus itu sebenarnya rasul yang banyak tantangan dalam hidupnya. Nah, dalam satu kisah, waktu itu Paulus melakukan perjalanan misi yang kedua dan sampai di sebuah kota yang bernama Athena. Ya. Athena ini adalah kota di mana orang-orang ini belum kenal mengenai Tuhan. Paulus memberitakan Injil di Athena. Dia berharap akan terjadi kebangunan pertobatan dan orang-orang akan menerima Injil Kristus. Injil, ya, memang ada beberapa orang yang bertobat dan percaya. Tetapi di sini Paulus kecewa dengan hasil misinya di Athena. Ia tidak menghasilkan kebangunan rohani yang cukup berarti. Masyarakat kafir menolaknya dengan ejekan. Ya. Dan itu terlihat dalam suratnya kepada Korintus, kepada jemaat di Korintus. Nah, Paulus akan ke Korintus, ya, makanya dia kirim surat dulu. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 3, di situ Paulus bukan gentar. Ya, dia bilang begini kepada jemaat di Korintus, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Jadi kelemahan, takut, dan gentar bukan karena pukulan fisik, bukan karena aniaya. Di Athena Paulus mengalami kekecewaan, yaitu ditolak. Ya. Tidak banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang dia berharap akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Disitulah saat-saat yang di mana Paulus itu begitu depresi. Ya, ini kata-kata di 1 Korintus 2 ayat 3 ini adalah kata-kata depresi Paulus. Dia takut, dia gentar. Jadi jangan pikir Paulus kita. Dia pun mengalami satu momen yang di mana ada kejatuhan, ada kegagalan, ada penolakan, ada hal yang membuat dia down. Ya. Tapi ini yang luar biasa dari Rasul Paulus. Di tengah kesulitan hidupnya, dia tidak pernah menyerah. Dia minta kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan ya. Luka hati mendalam, Roh Kudus, Paulus supaya sembuhkan, supaya dipulihkan, dan akhirnya Paulus berjalan terus, ya, dari dan Lukas Rasul, dia memberikan kesaksian pada waktu Paulus ada di Korintus. Di situ dikatakan demikian. Pada waktu Paulus di Korintus, dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi ini. Jadi dari Athena, Paulus ke Korintus. Di Korintus ternyata terjadi kebangunan rohani yang besar. Banyak orang percaya, kepala rumah ibadat percaya, nanti kamu bisa baca di Kisah Para Rasul 18, di Korintus, Paulus mengalami kebangkitan lagi. Dan terus Paulus berjalan ke Efesus.
Nah, di kota Efesus inilah ditulis Lukas ini di Kisah Rasul 19:10 ini. Di Asia, itu hampir semua orang, kata Lukas, kan yang biasa yang dialami ketika memberitakan Injil. Karena apa? Efesus ini menjadi kota di mana gereja dibangun luar biasa, dan gereja misi itu terjadi di Efesus. Karena Efesus ini tempat orang gereja yang besar, ya, lahir utusan-utusan Injil yang besar, bahkan dikatakan penduduk Asia, ya, karena Efesus ini kota besar. Hari ini kita pun ketika mengalami masa sulit, jangan nyerah. Saya pun pernah mengalami situasi yang sulit, dan bahkan mungkin hari ini pun juga mengalami hal yang sulit. Kita nggak tahu di depan kita. Kalau kita menyerah hari ini, di depan kita sebenarnya ada hal yang besar yang Tuhan siapkan. Kita mau belajar di tengah kegagalan, di tengah kesulitan, bangkit, ya, dan tidak pernah putus di Tuhan. Ya, jadi jangan hanya di remaja kamu kamu setia sama Tuhan, ya. Tapi terus, ya, sejak dari muda, remaja, nanti naik ke pemuda, nanti naik menikah, punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu nanti, ya, kita kan semua nanti pasti akan tua. Kita mau tetap setia melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah, ya. Tantangan apapun di depan kita di depan yang indah dan besar. Pindah gereja tidak jadi masalah. Teman-teman misalnya pindah keluar kota, tentu saja tidak bisa bergereja di tempat ini. Kecuali dengan Zoom ini kita masih bisa bertemu. Ya. Teman-teman bisa cari gereja yang terdekat. Ya. Tapi kalau selama ada di Bekasi, ya, kita, ada perbedaan mungkin. Itu harus kita selesaikan dengan baik. Ya. Dan kalaupun mau pindah gereja nanti, ya, sudah tidak ada masalah di gereja itu. Jangan kita pindah gereja karena berantem, karena ada konflik. Ya, kita selesaikan dulu. Dan kita mau menjadi orang yang baik. Ya. Tapi yang saya maksud adalah begini. Pindah gereja boleh. Pindah gereja sampai 3 kali. Ya, nggak jadi masalah. Tapi saya ini orang setia, ya. Setia di satu gereja, setia sama satu wanita, yaitu istri saya. Nah, terus yang penting kamu jangan tinggalkan Tuhan. Intinya begitu, ya. Yang penting kamu itu tetap setia melayani Tuhan seumur hidup, ya. Harusnya kita berkata seperti Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak ada. Bahkan kalau suatu hari mungkin kita, maaf ya, kita berharap tidak demikian. Kita terkena sakit yang tidak sembuh, ya, kita mengalami situasi yang sulit. Ingat, dunia ini sementara, dunia ini singkat. Jangan gara-gara itu kita tinggalkan Tuhan dan kita meninggalkan mahkota yang kekal, kemuliaan yang abadi sesungguhnya. Mari kita belajar dari pelajaran ini, kekinian dari Rasul Paulus, yaitu apa? Yaitu untuk kita giat di dalam melayani Tuhan, ya. Lalu juga kita menjadi orang yang giat di dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau nyanyikan pujian yang tadi, ya. Ini bisa didengar nggak? Bisa didengar nggak tadi suaranya? Halo? Bisa Bisa, ya? yang Oke, kita nyanyi lagu ini ya. Mudah-mudahan nggak ada iklannya nih. Nanti kita nyanyi sama-sama aja. Ya, kita ikutin aja.
jalan mana yang harus dipilih. Ku tahu Tak mampu, ku tahu tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tak pernah sendiri, sebab tangan Tuhan yang menggendong. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti wajah dan tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu pada kasih. Aku pun tak pernah sendiri, sebab tangan yang menggendong. Mari kita nyanyi sama-sama. Tanganmu mempelaiku, cintamu memuaskan. Mengangkatku tempat yang tinggi. Katakan pada Tuhan Yesus, janjimu dapat dan tiada cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu kasih. Mari kita merenungkan Tuhan hari ini. Mari kita mau belajar seperti Rasul Paulus yang giat dalam melayani Tuhan, yang tidak pernah menyerah, yang hidup di dalam Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Janjimu seperti wajah dan tiada pernah cintamu seperti dan ku tahu kasih, dan ku tahu kasih, dan ku tahu dan ku tahu kasih. Mari kita berdoa. Kita tutup mata kita. Kita minta, Tuhan, hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus yang hidup siap hadapi tantangan ini. di dalam kebenaran ya Tuhan, Amin. yang hidup berkenan di hadapan-Mu Ya Tuhan. dan menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami semua belajar perlahan demi perlahan untuk hidup seperti Rasul Paulus. Mari Roh Kudus tuntunlah hidup kami semua. Sebab kami tidak bisa tanpa kekuatan Engkau. Benar, Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu dan sesungguhnya tidak ada gunanya. Oleh karena itu kami berharap kepada Engkau Allah Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Silakan. Oke, ya. Kita dengarkan pengumuman ya. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Tony yang sudah menyediakan waktu baik, sudah membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Kak Tony diberkati Tuhan selalu, diberikan kekuatan. Tuhan berkati kehidupan dan keluarga Kak Tony. Amin. Dan yang kedua, minggu depan kita masih tetap ibadah YOC secara online ya, jam 5 sore. Nanti linknya akan dibagikan di grup YOC yang sudah ada. Nah, yang ketiga, terima kasih buat yang sudah mengambil pelayanan pada sore hari ini, yaitu Kak Rini, jadi WL, Kak Kohasael, MM, Keisha yang absen hari ini, dan Kak Tasya yang doa. Biarlah pelayanan Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita sama-sama beribadah. Dan saya harap minggu depan kita masih mau setia ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, mungkin hanya itu saja pengumumannya. Saya serahkan kepada yang doa syafaat. Tasya. Ya Bapak, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Bapak, sehingga kami boleh dapat beribadah pada sore hari ini dengan baik ya Bapak, dengan lancar ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur kamu berkati untuk Kak Tony yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati untuk keluarganya, untuk setiap kerinduannya ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau mau dengar ya Bapak. Ya Bapak, kiranya juga Tuhan kami mau berdoa untuk firman pada hari ini. Kiranya Tuhan dengan firman pada hari ini Tuhan kami bisa mengubah hidup kami menjadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang memperbaiki hidup kami menjadi pribadi yang lebih menyenangkan lagi Tuhan di hadapan Engkau ya Bapak. Ya Bapak, Kau memberkati untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani hari ini ya Bapak, mulai dari WL, MM, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, Kau memberkati untuk kehidupan mereka ya Bapak. Berkati juga untuk teman-teman kami yang pada hari ini Tuhan tidak yang berhalangan karena sakit ataupun karena hal lainnya ya Bapak. Dan Tuhan Kau memberkati mereka ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan menerima berkat-Mu ya Bapak. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dimanapun engkau berada, hari ini percayalah ada tangan Allah yang terulur, menyertai, memberkati, dan membuat masa mudamu menjadi penuh dengan harapan. Masa muda yang diberkati, dan engkau akan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai Salam Jumat semuanya Sabtu buat Asael, depan. Kak Tony, terima kasih buat Lia, Terima kasih semuanya. terima kasih ya buat semua. Roslin, buat yang di Kupang, terima kasih semuanya. Ya, Tuhan Yesus. berkati. Buat Ko Jetli, terima kasih.